Intan lagi-lagi beresin dapur. Masih ngantuk gara-gara semalam kejadian olahraga bareng di atas meja. Tio datang kayak biasanya, bawa plastik sayur, tapi kali ini senyumnya beda, lebih usil dari biasanya. "Mbak, udah siap main di atas lagi?" Goda Tio matanya sok gak berdosa. Intan cuma cengengesan, tangannya sibuk lap meja. Sementara si Tio suaminya Intan tetap asik main HP dan dunianya sendiri. Assalamualaikum teman-teman semua. Dari daerah mana aja nih? Oh iya, kalau punya ide cerita atau mau komen-komen, tulis di bawah sini ya. Selamat menonton. Malam gerimis di Gang Bandung, Intan sendirian di dapur kecil. Suara hujan tipis di luar bikin suasana tambah dingin. Tapi hatinya justru makin berat. Intan, usia 32 tahun, dengan daster tipisnya berlalu lalang di dapur. Panci berisi sayur tumis, kompor lama, piring kotor tumpuk di bak cuci. Adi, suaminya, rebahan di ruang tamu. Tangannya sibuk scroll HP. Matanya sesekali ngelirik ke arah dapur, tapi tak pernah bicara. Setiap malam, Intan makin hafal pola Adi. Selalu sama, dingin, jauh, seolah gak butuh apapun kecuali layar ponsel. Beberapa minggu belakangan ini, Intan makin sering ketemu Tio di warung atau saat bawa galon ke kos. Kadang mereka ngobrol singkat soal tanaman, soal harga telur naik, kadang cuma lewat aja sambil senyum. Tapi malam itu, Tio muncul di pintu dapur, tangan bawa kantong plastik berisi sayuran. "Malam dah Intan, ini tadi ada lebih di warung, saya bawain aja sekalian." Intan kaget, tapi langsung menyambut ramah. Suara hujan makin deras, suasana dapur makin angit. Tio bantu menata sayur di rak. Mereka akhirnya ngobrol lama di tengah malam. Ada tawa, ada cerita, ada tatapan yang lama-lama bikin hati Intan bergetar aneh. Pernah ngerasain momen seru di dapur pas hujan? Tulis komentar, siapa tahu kisahmu bisa jadi episode berikutnya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan cerita viral setiap hari. Malam itu, gerimis turun perlahan di gang kecil pinggiran Bandung. Suara hujan menempel di kaca dapur yang berembun, seperti mengiringi langkah Intan yang memondar-mandir di ruang sempit. Ia memakai daster tipis bermotif bunga. Rambut digulung asal, pandangannya sesekali kosong saat meletakkan piring kotor ke dalam bak cuci. Dapur itu sederhana, cuma ada kompor tua, rak plastik dan lampu neon yang sesekali kedip. Tapi bagi Intan, ruangan itulah tempat ia melupakan sesak hati. Adi, suaminya, lama duduk di ruang tamu sambil memeluk HP. Scrolling tanpa arah, main game, sesekali tertawa lirih sendiri. Pagi tadi mereka sempat bertengkar kecil sebab Intan ingin dekat sementara Adi justru makin menjauh. Sudah beberapa bulan ini kehidupan suami istri mereka surut. Adi makin jarang menyentuh tangan Intan, apalagi mengajaknya bicara dari hati ke hati. Intan tahu bukan cuma karena lelah, ada yang benar-benar hilang di antara mereka. Lewat jendela belakang, suara pintu pagar berderit. Tio, tetangga baru yang ngekos persis di samping rumah, muncul membawa kantong sayur dan telur. Ia memang sering mampir sekedar bertanya resep, membantu angkat barang, atau kadang sekedar ngobrol tentang masa kecil di kampung. "Malam Mbak Intan, habis belanja di warung ini ada sisa bahan. Saya bawain saja ya, lumayan buat log besok." Senyum Intan mengembang tipis. Ia menerima kantong dari tangan Tio dan mengucap terima kasih. Tidak lama mereka duduk berdampingan di kursi plastik yang menghadap ke dapur. Obrolan mereka santai, dari harga cabai yang naik ke musim hujan tahun ini sampai soal kekhawatiran tentang pekerjaan Adi. Tio, yang dulu kerja di luar kota, mengaku sangat senang bisa bertetangga dengan Intan, wanita yang menurutnya selalu ramah meski sering tampak lelah. Di tengah suara hujan, bahkan tawa kecil Intan terdengar lebih hangat daripada percakapan dengan suaminya sendiri. Beberapa saat kemudian, Mak Tati lewat depan pintu sambil membawa payung bocor dan kresek isi gorengan. Duh, dapur Mbak Intan makin rame aja semenjak Tio sering main ke sini. Jangan-jangan bentar lagi buka warung baru. Intan dan Tio tertawa pelan. Mak Tati lanjut ke rumah. Suara sandal jepitnya menghilang di gedangan gang. Waktu berjalan pelan. Intan jadi lebih sering memperhatikan Tio.
Caranya mengaduk sayur, menyapu lantai tanpa disuluh, bahkan membetulkan keran bocor yang selama ini dibiarkan saja. Sesekali mata mereka bersih tatap. Ada kehangatan canggung yang tidak pernah muncul saat Intan bersama Adi. "Mas Adi sibuk banget ya?" tanya Tio lirih seolah tidak ingin mengganggu. Intan diam sejenak. "Iya, kerja, main HP. Kadang aku juga bingung harus gimana. Tapi ya mungkin ya capek." Tio hanya mengangguk, matanya menatap jendela dapur yang berembun. Ada suara hati yang tak terucap. Hari semakin malam, hujan bertambah deras, aroma masakan sudah selesai tapi Intan belum juga ingin tidur. Tio pamit, pintu kembali ditutup pelan. Sendirian di dapur, Intan menderong. Ia tahu hidupnya sedang berubah. Ada suara cinta yang makin pelan, ada harapan kecil yang diam-diam tumbuh di tengah dinginnya luar dan sepinya malam. Pagi berganti, mentari belum sepenuhnya muncul, tapi dapur Intan sudah ramai oleh aroma nasi yang hampir matang. Ia berdiri di depan kompor, memperhatikan siluet pagi yang masuk lewat jendela, membawa kabut sisa hujan semalam. Di meja masih tersisa kantong sayur dari Tio, bukti bahwa semalam mereka berbagi tawa dan cerita lebih dari biasanya. Adi keluar kamar dengan langkah lelah, rambut aut-autan, pandangan menunduk penuh beban. Ia duduk di kursi ruang tamu seperti biasanya, membenarkan posisi HP di tangan. Intan sempat menatap lama, berharap pagi ini ada kata sederhana, "Selamat pagi," atau sekedar senyum tipis. Tapi Adi hanya mengangguk singkat, lalu kembali tenggelam dalam layar kecilnya. Sarapan pagi jadi ritual sepi. Intan menyajikan sepiring nasi dan telur dadar, menyalakan radio supaya suara orang lain menemani makan. Adi makan setengah hati, lalu pamit berangkat kerja tanpa kontak mata atau pelukan. Hanya suara motor tua yang menggema di gang, lalu hilang terbawa angin. Ada kekosongan yang tersisa di rumah itu. Intan kembali ke dapur, menyapu lantai perlahan, sesekali berhenti di jendela, memandangi gang yang mulai ramai oleh suara sandal jepit tetangga dan nyanyian anak-anak pergi sekolah. Menjelang siang, Tio datang lagi. Kali ini membawa sebungkus gorengan dan 2 gelas kopi hitam. "Gorengan jam 11, Mbak. Sarapan bareng mumpung gak ada kerjaan di luar." Intan tersenyum, berusaha ramah meski masih ada sisa luka paginya. Di meja makan, percakapan mereka lebih dalam. Tio bercerita tentang masa mudanya di kampung, tentang mimpi punya usaha kecil, dan tentang keinginannya untuk lebih dari sekedar anak kos biasa. Intan mendengarkan, tertawa pelan saat Tio menceritakan kisah masa kecilnya yang bandel dan sering digoda tetangga. "Dulu aku pernah suka sama tetangga sendiri, Mbak, tapi nggak pernah berani bilang, takut sama bapaknya," kata Tio, matanya menatap kosong keluar jendela. Intan senyum tipis, hatinya bergetar aneh. Matahari berganti mendung, rumah makin sunyi. Intan berjalan ke halaman depan, memandangi pot tanaman yang mulai layu. Tio memutuskan ikut membantu. Mereka pun sibuk menanam ulang bibit cabai, membersihkan daun tua, dan merapikan tanah basah akibat hujan semalam. Sesekali tangan mereka bersentuhan, ada kerutan canggung yang berlalu dengan senyum. Sore itu, Mak Tati lewat membawa tas belanja. "Wah, rajin banget sekarang Mbak Intan. Semoga tanaman di depan makin subur ya. Dulu mah paling kering, sekarang ngelihat kayak kebun baru," godanya pelan. Intan dan Tio hanya tertawa, pura-pura tidak mengerti. Sebelum maghrib, Tio pamit. Intan kembali sendiri di dapur, memandangi langit yang memerah, memikirkan kebersamaan hari ini yang berbeda dari biasanya. Ada kehangatan baru yang perlahan tumbuh, ada kenyamanan yang tidak ditemukan bersama Adi. Malam tiba, suara hujan mulai terdengar pelan, seolah memanggil kenangan kembali. Intan duduk di tepi jendela, menulis pesan di ponselnya untuk Adi, berharap dibaca malam ini. Tapi jawaban masih sama, sunyi. Setelah rak dapur selesai diberesin, Intan turun dari kursi, napasnya sedikit ngos-ngosan. Tio masih berdiri di atas kursi, cekikikan sambil turunin panci yang lama gak dipakai. "Ternyata main di atas capek juga ya, Mbak. Beda rasanya kalau ada temennya," goda Tio, matanya nyengir jahil. Intan cuma nyengir balik, sebelah tangannya masih sibuk ngelap peluh di leher.
Tiba-tiba Tio turun dari kursi. Baru sebentar mereka malah keburu berdiri mepet. Jarak jadi sempit, deg-degan agak aneh. Tanpa banyak cincong, Intan spontan narik tangan Tio dan cuma dalam hitungan detik suasana pun langsung berubah di tengah tumpukan piring. Senyumnya hilang, ganti napas berat. Gak ada kata, gak ada suara aneh, cuma sekali olahraga itu bener-bener terjadi. Intan langsung naik ke pinggiran meja, Tio ngikutin dan selesai. Cuma ekspresi girang, agak malu-malu tapi puas. Setelahnya, keduanya langsung rapihin baju, pura-pura gak ada apa-apa. Intan nunduk sambil cekikikan, Tio ngelus rambut belakang. Seru juga ya mbak, kata Tio setengah bisik. Baru aja suasana balik normal, suara motor Adi masuk ke gang. Tio buru-buru pamit, Intan langsung cuci tangan sambil senyum-senyum sendiri. Besok paginya, Intan lagi-lagi beresin dapur. Masih ngantuk gara-gara semalam kejadian olahraga bareng di atas meja. Tio dateng kayak biasanya, bawa plastik sayur. Tapi kali ini senyumnya beda. Lebih usil dari biasanya. Mbak, udah siap main di atas lagi? Goda Tio, tanya sok gak berdosa. Intan cuma cengengesan, tangannya sibuk ngelap meja. Kali ini gak pakai lama, Tio langsung naik ke kursi, Intan pegangin dari bawah, fokus pura-pura liatin rak atas. Baru sebentar mereka udah kayak duo sirkus. Kursi bunyi, piring rewel, posisi mepet, ketawa pecah. Intan spontan narik tangan Tio, dibikin kaget. Dua-duanya jadi saling tatapan penuh kode. Makin jago aja nih main di atas cuy. Besok jangan lupa stretching dulu. Kelakar Tio sebelum turun. Intan males jawab, cuma cekikikan. Yang ada cuma detik-detik berisik di dapur, napas berat gara-gara ketawa, dan baju acak-acakan yang cepet-cepet dirapiin. Baru juga normal balik, Mak Tati udah nyelonong dari pintu gang. Waduh, dapur rame, piring sampai semamput. Jangan-jangan main di atas keterusan nih. Intan sama Tio juga tertawa, saling jaga kode. Habis itu balik lagi ke rutinitas masing-masing. Sejak kejadian main di atas, Intan jadi sering lamun sendiri di dapur. Kalau pagi, dia celingukan ngarep Tio nongol dengan lawakan selengean kayak biasa. Kadang Tio datang cuma sebentar, abis itu langsung duduk di pojokan. Matanya nempel di layar HP. Ketik-ketik entah cap siapa. Intan sempat nyoba ajak ngobrol, tapi Tio cuma jawab sepotong-sepotong, ketawa dikit, lalu balik lagi ke dunia sendiri. Padahal di dada Intan ada yang aneh tiap ngeliat Tio. Tangan gemetar sendiri waktu lagi nyuci piring, pengen mastiin semua aman, tapi pikirannya udah kemana-mana. Hari-hari makin datar, Tio tetap jadi raja scrolling di pojokan, dan Intan makin ngerti kadang perasaan cuma jadi tamu sementara di hidup orang lain. Sampai akhirnya Intan berdiri lama di dapur, ngelamun sambil ngelap piring yang udah kering, senyum-senyum sendiri tapi juga ngenes. Mungkin cuma dia yang baper, sementara Tio ya asik-asik aja main HP, ketawa-ketawa sendiri liat meme receh. Kamu pernah ngerasain baper sama orang yang cuek bebek kayak Tio? Atau pernah jadi pemain cadangan yang akhirnya cuma jadi penonton? Ceritain pengalaman lo di komentar. Jangan lupa like, subscribe, sama aktifin loncengnya biar kisah receh begini gak kelewatan di episode berikutnya.